Bajingan Raja Xuanling ini, dia benar-benar berencana menelan kita semua. Mari kita semua bekerja sama untuk menangkap bajingan ini, teriak Muxuzi dengan marah. Segera gelombang kekuatan doqi yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka hingga menyebabkan tempat sekitarnya nampak berfluktuasi. Mata Xuanling sedikit menyipit saat melihat ruang yang nampak berfluktuasi dikarenakan pengaruh doqi yang melonjak ke segala arah. Senyum dingin muncul di wajahnya, dia melambaikan tangannya dan ruang di depannya nampak bergetar ketika beberapa sosok jubah hitam yang diselimuti kabut darah melangkah keluar dari ruang spasial dan muncul tak jauh di depan kelompok Zulao. Barisan Douxian, seru Muxuzi dan lainnya nampak terkejut. Jangan takut, ayo serang bersama, kata Molin segera melesat ke arah sosok Douxian yang baru muncul. Ayo maju, serahkan orang ini padaku, kata Zulao dengan tubuh berkedip dan sekejap muncul tak jauh dari sosok jubah hitam. Doqi petir melonjak di tangan Zulao sebelum berubah menjadi pilar petir yang menembak ke arah jubah hitam. Sosok jubah hitam sekejap menghilang dan pilar petir menyambar tempat kosong. Di saat yang sama jubah hitam sekejap muncul di depan Zulao dengan tinjunya yang akan menghantam dada Zulao. Cepat sekali, seru Zulao terkejut. Dia dengan cepat menyilangkan kedua tangannya di depan dada dan tinju itu dengan kuat menghantam tangannya hingga tubuhnya terdorong ke belakang dengan kaki bergesekan di udara. Sementara itu, Molin sekejap muncul di depan jubah hitam lainnya dengan tinjunya yang akan menghantam kepala jubah hitam. Namun sebelum tinjunya bisa menghantam, tangan jubah hitam itu dengan cepat mencengkram tinju Molin dan menghentikannya. Molin sedikit mendengus sebelum doqi yang kuat melonjak di tangannya dan mendorong sosok itu hingga mundur beberapa langkah. Sosok itu sekejap menghilang dan secepat kilat tangannya berayun ke arah Molin, segera ruang berubah ketika kabut hitam melonjak dan berubah menjadi pedang hitam besar yang menebas ke arah Molin. Senyum dingin muncul di wajah Molin saat melihat itu, segel di tangannya berubah dan ruang bergetar ketika satu boneka besar muncul di depannya dan tinjunya menghantam pedang hitam hingga hancur. Sementara pertarungan sengit terjadi, mata Shefu sedikit menyipit, di antara mereka hanya dia yang bansian. Dia jelas akan kesulitan melawan jubah hitam, sial, ini akan merepotkan, pikir Shefu dengan wajah sedikit kusam. Pikiran itu baru saja melintas ketika jubah hitam sekejap muncul di depannya dengan cakarnya yang akan merobek kepalanya. Namun sebelum cakar itu bisa merobek kepala Shefu, satu pilar cahaya tiba-tiba melesat dan meluncur ke arah jubah hitam. Dengan cepat jubah hitam mengulurkan tangannya dan perisai hitam muncul dan menahan hantaman pilar cahaya. Di saat yang sama satu sosok pria kekar muncul di depan Shefu. Sosok kekar ini adalah Panglima Suku Ular. Dia adalah salah satu pengawal pribadi Medusa bernama Luya, Douxian bintang 1 tahap awal. Luya, kamu datang tepat waktu, kata Shefu merasa lega. Panatua Shefu, biarkan aku melawan orang ini, kata Luya mengepalkan tinjunya. Kamu hati-hati, orang ini sepertinya tidak mudah dihadapi, kata Shefu dengan cepat mundur ke belakang. Luya sedikit mengangguk. Tubuhnya berkedip dan sekejap muncul tak jauh di depan jubah hitam. Dengan cepat Luya mengayunkan tinjunya dan seekor piton besar keluar dan meluncur ke arah jubah hitam. Jubah hitam hanya menyeringai saat melihat itu. Dia menjulurkan cakarnya dan sebuah cakar hitam besar meluncur dan menghantam piton besar hingga hancur. Sementara itu suara angin kencang menderu terdengar ketika Muxuzi melambaikan tangannya dan sebuah angin tornado meluncur ke arah jubah hitam. Melihat itu jubah hitam mengayunkan kedua tangannya ke depan dan ruang nampak bergetar ketika banyak kabut hitam meluncur dan menghantam pusaran tornado hingga hancur. Segel di tangan jubah hitam berubah dan ruang bergetar ketika banyak batu hitam keluar dari celah spasial dan melesat ke arah Muxuzi. Segel di tangan Muxuzi berubah dan pusaran angin tornado muncul sebelum berubah menjadi beberapa pusaran tornado yang menghantam dan menelan semua batu hitam hingga hancur. Sementara itu ledakan keras terdengar ketika banyak pilar beracun menghantam perisai hitam hingga menyebabkan udara nampak berfluktuasi dan beberapa celah spasial nampak terbuka. Di saat yang sama Master Sekte Racun Huayun terdorong mundur beberapa langkah. Namun sosok jubah hitam juga mundur 2 langkah. Sial, jika seperti ini terus, tenaga kita akan berkurang. Pada akhirnya kita akan kesulitan menangkap Xuanling, kata Muxuzi.
Kalau begitu kita jalankan rencana Zulao, kata Molin menyeringai. Iya itu benar, Zulao cepat kamu lakukan, kita hancurkan bajingan Xuanling ini, kata Huayun dengan dingin. Itu mudah saja dilakukan, tapi tenaga kita semua akan terkuras, kata Zulao, matanya menyapu ke sekeliling dan tidak menemukan tanda-tanda Sioyan. Anak kecil itu, dia belum muncul juga, apa yang dia rencanakan, pikir Zulao sedikit kusam. Semua orang bersiaplah, kata Zulao dengan suara yang dalam sebelum segel di tangannya berubah. Mengikuti segel di tangannya yang berubah, ruang sekitarnya nampak berfluktuasi ketika cahaya emas mulai melonjak keluar dari tubuh Zulao. Melihat cahaya emas yang keluar dari tubuh Zulao, doci yang kuat segera melonjak dari tubuh Muxuzi dan lainnya sebelum mengalir masuk ke cahaya emas yang muncul. Sesaat setelah doci yang berbeda memasuki cahaya emas, ruang yang berfluktuasi nampak bergetar ketika cahaya emas melonjak dengan cara yang lebih kuat dan akhirnya menyapu ke segala arah. Dimanapun cahaya emas menyapu menyebabkan kabut darah nampak menjadi menipis, sementara tekanan besar yang muncul dirasakan oleh kelompok jubah hitam, dan mereka segera terbang mundur saat merasakan tekanan besar itu datang. Mata Xuanling sedikit menyipit saat melihat itu, ini sebenarnya sebuah domain yang dibentuk oleh formasi domain Xuantian. Gumam Xuanling terkejut, dia tak menyangka Zulao telah mencapai formasi Xuantian sejauh ini. Formasi Xuantian ini, selain pertahanan, dapat meningkatkan kemampuan menyerang, namun itu akan menguras doci semua orang. Zulao, cepat lakukan, bunuh semua jubah hitam itu, teriak Muxuzi dengan dingin. Senyum dingin muncul di wajah Zulao saat mendengar itu. Dia perlahan melangkah maju sebelum tubuhnya dengan cepat berkedip dan muncul di atas kelima sosok jubah hitam. Saat ini kekuatannya telah sebanding dengan Douxian bintang 2 tahap tengah. Wajah kelima sosok jubah hitam menjadi sedikit berubah saat melihat itu. Kabut merah melonjak di tubuh mereka sebelum akhirnya berubah menjadi banyak serangan pilar kabut hitam ke arah Zulao. Ruang di atas Zulao nampak berubah saat Zulao melambaikan tangannya dan kilat guntur muncul sebelum berubah menjadi banyak petir yang melesat dan menghantam pilar kabut hitam hingga hancur. Saat berikutnya segel di tangan Zulao berubah dan suhu udara bergolak ketika kilat petir menyapu keluar dari celah spasial sebelum akhirnya berubah menjadi penjara petir yang menutupi di sekitar 5 jubah hitam. Dengan munculnya penjara petir itu, kelima sosok itu segera merasakan bahaya. Kabut darah segera melonjak di tubuh mereka sebelum akhirnya berubah menjadi perisai darah yang menutupi mereka di dalamnya. Tepat perisai darah muncul, rantai petir tajam muncul dari segala arah dan menghantam perisai darah hingga menimbulkan ledakan keras. Saat benturan terjadi, kelima sosok jubah hitam segera merasakan sakit di tangan mereka yang menjadi sedikit kaku. Senyum dingin muncul di wajah Zulao saat melihat itu, segel di tangannya berubah dan ruang di atasnya nampak berfluktuasi ketika sebuah telapak tangan besar turun dari celah spasial di langit sebelum dengan kejam menghantam perisai darah menyebabkan ruang sekitarnya nampak terguncang. Kelima sosok jubah hitam segera merasakan sakit yang menjalar ke sekujur tubuh mereka sebelum akhirnya perisai darah retak dan hancur menyebabkan tubuh mereka segera terhempas ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Sebelum mereka bisa bereaksi, segel di tangan Zulao sekejap berubah dan ruang di atasnya nampak bergetar ketika naga petir raksasa keluar dari ruang spasial sebelum dengan kejam meluncur ke arah kelima sosok hitam. Namun sebelum naga petir bisa menghantam kelima jubah hitam, ruang tiba-tiba berfluktuasi ketika kabut darah besar muncul sebelum berubah menjadi cakar darah raksasa yang menghantam naga petir hingga hancur. Di saat yang sama satu suara berat bergema ke sekitarnya, berani membunuh di tempat ini? Kalian semua sudah bosan hidup. Saat suara itu muncul dan bergema, Zulao segera merasakan tekanan besar yang menyapu ke arahnya hingga tubuhnya terhempas jauh ke bawah. Di saat yang sama perisai emas perlahan hancur dan menyebar memperlihatkan kabut darah pekat yang perlahan menutupi sekitarnya. Kelompok Zulao melihat formasi mereka yang hancur dan tanpa sadar memuntahkan seteguk darah dengan wajah yang nampak begitu tertegun.